menyengseng, menyengseng, mesengseng, menyengsarakan. Ayo guys, siapa yang masih suka belibet ketika berbicara? Buat kamu yang masih suka belibet ketika berbicara, yuk kita bahas cara mengatasinya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Menghebat Bersama. Guys, kamu gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, bahagia terus, dimudahkan juga urusannya kamu, dimudahkan juga rezekinya kamu pastinya. Guys, buat kamu yang baru datang, selamat datang di channel YouTube Menghebat Bersama, sebuah channel YouTube yang akan membantu kamu untuk menghebatkan diri kamu, bukan hanya diri kamu, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kamu, khususnya dalam ranah public speaking. Dan buat kamu semua yang belum subscribe, kelihatan loh yang belum subscribe siapa. Buat kamu yang belum subscribe, boleh tolong ditekan dulu ya tombol merahnya, di subscribe dulu karena subscribe itu gratis guys. Dan hari ini kita akan bahas satu topik yang menarik banget dan juga banyak ditanyakan oleh orang-orang. Teh, aku tuh suka belibet, gimana sih cara mengatasinya? Siapa yang masih belibet? Menyengseng, menyengseng. Enggak dong ya. Siapa yang masih suka belibet guys ketika berbicara? Gak apa-apa sih, untuk kamu semua yang masih suka belibet ketika berbicara, gak apa-apa. Belibet itu wajar ya. Belibet itu wajar, bukan sebuah kelemahan yang lemah banget. Enggak. Belibet itu wajar. Aku juga suka belibet, sering belibet gitu kan ketika berbicara. Dan gimana cara mengatasinya? Sebelum kita cari tahu bagaimana cara mengatasinya, kita harus tahu terlebih dahulu kenapa kita itu belibet. Oke, yang pertama, seseorang itu bisa belibet karena dia kurang persiapan. Jadi misal mau presentasi, mau jadi MC, kita kurang persiapan nih, kita kurang latihan nih. Sehingga ketika kita kurang persiapannya, maka kepercayaan diri kita tuh akan menurun. Karena kurang persiapan. Ketika kepercayaan diri kita menurun, ketika akan tampil, kita bakalan nervous. Kita bakalan gemeteran. Karena secara pribadi kita nggak sih ya. Nervous, gemeteran itu yang akan membuat kita panik. Ya, ketika kita panik, mau tidak mau, bukan mau tidak mau, secara refleks kita akan berbicara cepat. Karena apa? Karena pengen cepet-cepet selesai. Gitu kan? Ketika berbicaranya cepat, nah itulah poinnya. Kamu akan keseleo lah kalau bahasa apa ya, bukan kesel ya, belibet. Ketika berbicara kamu akan belibet karena terlalu cepat, karena kamu panik, karena kurang persiapan. Jadi belibet itu terjadi karena kamu kurang persiapan ya. Yang kedua itu terjadi karena kamu nervous, gemeteran. Kurang persiapan ini menyebabkan nervous dan gemeteran, panik. Kemudian ketika kamu panik, ketika kamu gemeteran, kamu akan berbicaranya cepat. Cepat banget tuh sehingga muncullah belibet. Dan selain itu, di luar tiga itu terjadi karena kamu kurang pemanasan artikulasi dulu gitu. Jadi ketika berbicara kamu langsung berbicara, nggak pemanasan A, I, U, E, O-nya, nggak ada tuh pemanasannya, sehingga ketika berbicara terlalu cepat, belibet lah. Jadi gimana Teh Indah? Apa yang harus dilakukan supaya saya tidak belibet? Maka harus perbanyak latihan. Wah, latihannya kayak gimana? Pertama adalah kamu harus mempersiapkan dengan baik setiap penampilannya kamu, ya. Ketika kamu akan tampil di hadapan banyak orang, jadi MC, moderator, narasumber, dan lain sebagainya, yang terpenting itu adalah persiapan. Bagaimana kamu mempersiapkan diri kamu dengan baik dengan berbagai latihan-latihan. Practice make you perfect, betul nggak? Tidak sepenuhnya betul, tapi best practice make you perfect. Ketika latihan kamu adalah latihan terbaik, latihan yang bagus, itu akan membuat kamu lancar, akan membuat kamu sempurna lah bahasanya. Tapi tidak ada yang sempurna sebenarnya di dunia ini. Tapi ketika kamu latihan yang terbaik, maka kamu akan lancar ketika berbicara. Ketika kamu persiapan dengan baik, kamu punya kepercayaan yang tinggi, kepercayaan diri yang tinggi. Ketika kepercayaan dirinya tinggi, kamu akan relax.
kamu akan tenang ketika akan menyampaikan. Maka penting, yang paling utama adalah kamu mempersiapkan dengan baik. Ketika jadi MC latihan jadi MC dari salam sampai salam lagi, ya minimalnya sebanyak 3 kali. Kalau aku punya prinsip sebanyak 3 kali minimalnya sebelum kita tampil di hadapan banyak orang, ya dilihatin sama orang-orang banyak, maka kita perlu latihan. Tapi latihannya yang benar gitu, bukan hanya sekedar latihan, tapi latihan kamu seakan-akan kamu itu sedang tampil di hadapan banyak orang. Kamu bisa pakai kamera handphonemu gitu ya, direkam, atau misalkan kamu juga bisa di depan cermin, kamu menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai salam lagi. Jadi penting ya persiapan, jangan lupa untuk terus dioptimalkan. Kemudian yang kedua, supaya kamu nggak belibet, kamu harus relax ya. Kamu harus tenang. Tubuhnya, mentalitinya tenang. Sulit gak sih Teh Indah untuk tenang ketika kita akan tampil di hadapan banyak orang? Sulit banget guys. Sulit, kenapa? Ketika kita akan tampil di hadapan banyak orang, fitrahnya, fisik kita itu, tubuh kita itu akan memberikan reminder, nervous, gemeteran, deg-degan, detak jantung jadi lebih cepat, kemudian tiba-tiba panas dingin, atau bahkan tiba-tiba pengen muntah, tiba-tiba pengen ke kamar mandi dan lain sebagainya. Itu adalah respon yang wajar sebenarnya dari tubuh kita. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk merespon apa yang terjadi pada tubuh kita. Pasti ketika kita berhadapan dengan banyak orang, kita jadi pusat perhatiannya banyak orang, detak jantung akan cepat. Bagaimana caranya kita untuk merilekskan tubuh kita? Maka supaya kamu gak belibet, selain persiapan ketika akan tampil di hadapan banyak orang, kamu harus merilekskan tubuh kamu. Kamu harus jadi orang yang tenang, jangan panik, jangan banyak overthinking. Biasanya, kenapa seseorang itu panik? Karena terlalu banyak overthinking, takut nggak sempurna. Ini yang menjadi satu mindset yang salah sebenarnya. Kadang ketika kita tampil pertama kali di hadapan banyak orang, kita tuh pengen banget penampilan pertama kita itu sempurna. Penampilan pertama kita itu perfect lah ya bahasanya, sehingga kita menuntut diri kita bahwa kita tuh harus tampil sempurna, gak boleh ada yang salah dan lain sebagainya. Padahal tadi hakikatnya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi kita jangan terlalu menuntut diri kita bahwa diri kita harus sempurna di penampilan awal. Nggak perlu untuk menuntut diri kita, karena kalau misalkan tuntutan itu terlalu tinggi, kita bakalan panik. Dan kita tuh kalau misalkan gagal, kita bakalan ngedown. Maka apa yang harus dilakukan sebenarnya adalah kita melakukan sesuatu hal seoptimal mungkin. Kalau misalkan hasilnya belum sempurna, ya gak apa-apa, nanti kita perbaiki lagi gitu. Jadi tidak perlu kamu menuntut diri kamu untuk sempurna di penampilan awal kamu, karena kesempurnaan itu akan muncul ketika kamu terus-menerus berlatih gitu. Jadi kamu nggak perlu sempurna di penampilan awal. Kalau misalkan ada yang salah nggak apa-apa, kan itu penampilan awalnya kamu. Kamu udah berani berbicara aja udah sangat luar biasa loh guys. Udah harus di-applause banget. Jadi jangan pernah menuntut sempurna di penampilan awalnya kamu. Kemudian tadi kamu harus relax. Gimana cara relaxnya? Aku sering kali menyampaikan di episode-episode sebelumnya. Cara untuk merilekskan tubuh kita adalah dengan cara tarik nafas sebenarnya. Tarik nafas ketika kamu lagi duduk atau berdiri, ya berdirinya tegak gitu ya. Gimana cara narik nafasnya? Kita akan menggunakan pernapasan perut. Jadi satu tangan itu kamu simpan di bagian perut dan satu tangan lagi simpan di bagian pundak. Pernapasan perut itu adalah pernapasan yang ketika kita bernapas pasokan oksigennya banyak dan akan membuat kita pasti lebih rileks dan akan membuat nafas kita itu panjang gitu guys. Jadi nggak gitu. Tapi kalau pernapasan perut, teman-teman bisa tarik nafas menggunakan pernapasan perut. Tarik nafas selama 4 detik. Tahan selama 7 detik. Hembuskan perlahan selama 8 detik. Gimana caranya untuk membedakan kita tuh pernapasannya udah perut atau belum? Biasanya kalau pernapasan perut, ciri secara fisik, ketika kita menarik nafas, pundak kita nggak naik. Pernapasan perut.
pundak kita gak naik. Yang mengembang itu adalah perutnya kita. Tapi kalau misalnya pernapasan dada, kalau pundaknya masih naik, maka kita sedang menggunakan pernapasan dada. Nah, kalau pundaknya naik ataupun dadanya naik, itu adalah pernapasan dada. Maka yang harus kamu gunakan adalah pernapasan perut, karena pernapasan perut ini secara psikologis bisa merilekskan tubuh kita. Lakukan sebanyak 3 kali. Pernapasan perut, kamu tarik nafas, tahan, hembuskan perlahan sampai tubuh kamu rileks. Selain itu, selain kamu melakukan pernapasan, tarik nafas, kemudian tahan dan hembuskan, kamu harus membayangkan sesuatu hal yang positif. Gitu ya, membayangkan suatu hal yang positif. Kalau nanti saya sukses di presentasinya akan kayak gimana. Jangan sampai kamu membayangkan hal-hal yang negatif, overthinking yang muncul. Aduh, nanti gimana ya, kalau salah gimana, kalau ngeblank gimana. Karena kalau kamu terlalu banyak overthinking, nantinya kamu bakalan panik. Maka daripada kamu overthinking, kamu coba alihkan aja persiapannya kamu. Misalkan daripada kamu mikirin banyak hal, mikirin sesuatu hal yang negatif, kamu baca-baca lagi materinya, kamu latihan lagi. Gitu ya guys ya. Jadi persiapan, kemudian rilekskan tubuh, dan selain menarik nafas kemudian menghembuskan perlahan, sebelum tampil di hadapan banyak orang supaya nggak belibet, kamu harus pemanasan artikulasi gitu kan. Kadang belibet itu terjadi karena kita panik, kemudian panik itu biasanya mulut kita jadi tertutup gitu guys. Jadi kena panik jadi kayak nggak terbuka gitu. Makanya penting untuk pemanasan artikulasi dengan yang paling mudah ya ucapkan A, I, O, tapi harus terbuka ya, jangan tapi A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Lakukan itu sebanyak 5 kali bahkan 10 kali. Supaya apa? Luas nih otot-otot yang ada di rahang kamu. Jadi ketika berbicara, kamu sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kepercayaan diri, tubuh udah rileks, sudah tenang, maka kamu bisa berbicara tanpa belibet. Dan juga kamu harus menurunkan tempo bicaranya kamu. Kalau kamu terlalu cepat bicaranya, kamu harus menurunkan temponya. Kecepatannya harus diturunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau misalkan kita menurunkan temponya, lebih enak kedengarannya juga, dan itu bisa meminimalisir belibetnya kita. Gitu guys ya. Dan gimana caranya untuk latihan Teh Indah? Latihannya adalah kamu coba setiap hari berbicara ataupun bercerita di hadapan kamera gitu. Kamu record, kamu berbicara aja, bercerita tentang satu topik, kamu presentasi tentang satu topik tapi record. Kemudian kamu coba lakukan yang tadi ya, misalkan latihan artikulasi dulu, kemudian tempo bicaranya jangan terlalu cepat, kemudian kamu record, kamu dengarkan, kamu evaluasi, udah bener belum nih? Ada yang masih belibet belum nih? Kalau ada yang masih belibet, berarti nanti kamu coba perbaiki lagi. Jadi setiap harinya kamu harus latihan menyampaikan di depan kamera, di record, atau misalkan kalau nggak mukanya dulu, suaranya aja dulu gak apa-apa, tapi menyampaikan, di record, kamu dengarkan, evaluasi apa yang kurang kamu perbaiki. Gitu guys, itu yang bisa kamu lakukan, tips-tips yang bisa kamu lakukan supaya mengatasi belibet. Tapi tips ini gak akan manjur kalau misalkan kamu cuma mendengarkan tapi nggak kamu implementasikan. Maka penting banget untuk latihan, penting banget untuk praktek, karena public speaking itu adalah ilmu praktek, bukan ilmu teori. Jadi percuma aja kamu nonton video ini, kamu dapat semangatnya, tapi kamu nggak praktekkan, percuma. Jadi kamu harus coba untuk mempraktekkan. Atau bahkan ketika kamu ngobrol sama orang, walaupun ngobrol nih berdua, tapi artikulasinya juga diperhatikan gitu kan, kejelasan suaranya diperhatikan. Kamu kalau mau ngobrol nih sama klien atau apa kan harus persiapan juga supaya nggak belibet, harus menenangkan diri kamu juga kalau ketemu sama orang baru gitu kan, atau ketemu sama doi kan detak jantung akan semakin cepat gitu guys. Maka gimana caranya kamu untuk merilekskan diri kamu ketika akan ketemu sama doinya kamu gitu guys. Itu mungkinnya yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Selamat berlatih, selamat praktek. Jangan lupa kalau kamu merasa video ini bermanfaat,
dibantu, artinya dibantu untuk di-share ke banyak orang. Supaya apa? Supaya kebermanfaatannya juga semakin luas, supaya banyak orang yang semakin terbantu untuk belajar public speaking pastinya. Dan aku ingatkan lagi, yang belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe tuh ya guys ya, dibantu di-subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis, supaya aku juga makin semangat untuk buat konten-konten yang lain. Kalau kamu mau ada request bahas konten apa lagi atau permasalahan apa lagi, silahkan kamu drop di kolom komentar. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!